ini titipan pertanyaan dari teman saya yang sepertinya dia golongan tak suka pada UAS. Pada Nabi aja gak suka. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Kadzab, pembohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Nabi aja dia apa nggak suka, apalagi pada soman. Hamba Allah yang dhaif dan hina. Pertanyaannya, beranikah UAS itu ceramahnya membahas masalah korupsi yang sudah menjadi penyakit di negeri ini Indonesia? Salam hormat, ini orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia nonton ceramah saya korupsi, pernah nggak saya bahas korupsi? Berserak korupsi saya bahas di situ. Korupsi, politik Islam, macam-macam. Makanya bro, ente punya modal. Nonton ceramah yang Instagram 1 menit. Fitnah. Beli 2 giga, dengar. Makanya jamaah saya itu orang-orang kaya semua. Tadi malam acara haul Kiai Ustadz Haji Mujid, ketua orang tua Kiai Ustadz Qurtubi bin Haji Mujtaba yang datang tadi malam. Itu yang punya duit semua. Oh, Tengku Wisnu. Saya susah nih. Saya kan dengar Ustadz Somad, kami sekali dengar 1 giga pagi, 1 giga malam. Makanya dengar utuh. Susah memang melayani orang gak punya duit. Ustadz ini sombong sekali. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang sombong sodako. Bukan hadis Nabi. Saya sampaikan gitu. Yang satu lagi, Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Siapa bilang itu hadis? Itu ucapan Imam Syafi'i. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Somad ceramah ngambil amplop, saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Nah, pelajaran pertama. 2. Sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Quraniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insya Allah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya? Tono, Tony dan Timmy menjaga warnet. Tony
Kami menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tini dan Tony bisa bekerja sama? Nggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nanti. Makanya Imam Masjidil Haram khutbah khatib Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ad Asyuren itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor silakan, tapi digaji oleh negara. Dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit. Insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Qur'aniyah. Allah Akbar. Ustaz ini terlalu banyak mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka saya bermimpi tentang santri-santri Al-Qur'aniyah di masa akan datang. Ustaz, saya mau tanya, apakah kalau kita sedang sholat terus ketiduran sekejap, apakah batal? Kalau dalam keadaan berdiri, saking ngantuknya tahajud berdiri, dipapah oleh 2 orang, itu tidak, karena kurang saraf kaki tak mungkin jatuh, kecuali sampai terlentang. Tapi kalau dalam keadaan duduk bisa batal. Kenapa? Sholat itu syaratnya akil balik. Memang dia nggak batal karena kentut. Duduk tasahud, kentut nggak mungkin keluar. Maaf, karena merapat di bawah, nggak mungkin keluar. Kecuali kentut yang pandai, nggak bakalan batal. Dia batalnya bukan karena anginnya, tapi karena hilang akal pada saat duduk tasawuf atau sujud. Ketika dulu di pondok pesantren saya ingat belajar dipaksa, makan tahu tempe, maka banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Nah itu batal karena hilang ingatannya, akalnya. Jadi kalau sedang tegak tidak, karena tak mungkin hilang walaupun dipapah 2 orang. Tapi sedang duduk dan sedang duduk, syarat sholat akil baligh. Baligh sampai umurnya, akil berakal. Karena ada orang yang baligh tapi tidak berakal. Semua yang berakal wajib, baik akil baligh maupun akil mukhtar. Bagaimana hukumnya apabila kita yang biasa sholat subuh dengan kunut, lalu sholat subuh imamnya tidak menggunakan kunut? Mazhab paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah, Irak. Nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah Al-Munawwarah tahun 179, makamnya di Baqi. Ketiga Syafi'i, makamnya di Mesir, Kairo. Saya ziarah ke makamnya, Masjid Imam Syafi'i, meninggal 204. Yang keempat Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal 241. Kunut subuh, yang berkunut 2 mazhab, yang enggak berkunut 2 mazhab. Yang tidak berkunut Hanafi, Hambali. Lambang meta. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, enggak berkunut. Makanya Makkah Madinah enggak ada kunut, karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, Maliki, Maroko tetap pakai kunut. Saya kalau jadi imam, maka saya baca kunut di masjid dekat rumah saya. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Tapi kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah, maka saya ikut imam. Iza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau berkunut, maka kau ikut kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau tidak, maka kau cukup dengan mengikut imam. Ketika Syekh Azhar ditanya, Syekh Jad Al-Haq, Ali Jad Al-Haq, Syekh, ya gimana sholat subuh berkunut? Bagus, sunnah, dapat pahala. Yang enggak berkunut, sah.
Buya Hamka Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh karena majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali dalam kasus ini. Ketika Buya Hamka diundang ke Masjid Jember sholat subuh, dia baca kunut. Kenapa? Karena dia tahu Jember sarangnya NU, dia tidak ingin menimbulkan fitnah. Ustaz Somad tadi diminta maju, saya nggak mau. Kenapa? Yang ini hafal Quran, doktor Quran, saya enggak. Yang kedua, mengapa saya tak mau maju? Saya nggak tahu ini Muhammadiyah apa NU. Nanti saya baca kunut, rupanya nggak baca kunut. Saya nggak kunut, rupanya berkunut. Mau nanya segan? Maju bos, aduh. Tapi kalau imam baca kunut, kita angkat di belakang. Hai Imam Hambali, ya. Kalau engkau jadi imam, saya nggak baca kunut, kata Imam Hambali. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Bagus, mantap. Bagaimana kalau imamnya Syafi'i? Bermazhab Hambali, tapi imamnya Syafi'i. Imam Hambali menjawab, kalau engkau bermazhab Hambali dan imammu saat sholat subuh itu Syafi'i, maka angkat tanganmu ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan 5, sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la yahzu man 'alaik tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal sekarang banyak makmum nggak mau mengaminkan imam. Allahumma hdina fiman hadait, nggak mau. Wa afina fiman afait, lu aja. Saya dulu sekitar 2007 memasukkan teman saya kerja di koperasi simpan pinjam. Koperasi yang pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 dengan cara mencicil tiap hari. Teman saya ngajak berapa orang lagi untuk kerja, hingga jumlahnya sekarang 20 orang. Yang jadi ini curhat apa namanya? Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa karena saya telah memasukkan teman saya untuk kerja di koperasi tersebut, dan apakah itu juga menanggung dosa bagi orang yang telah diajak teman untuk kerja di koperasi tersebut? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sawa, bodoh sami mauan. Maka resign. Tapi saya sudah terlanjur Pak Ustaz, apa boleh buat teh kambing bulan-bulan. Maka kau bertobat, berhenti, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kertas terakhir. Pak Ustaz, apa boleh mendoakan orang lain panjang umur, sedangkan kita tahu kalau umur orang sudah ditetapkan Allah? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra, maka umur yang dimaksud bertambah itu bukan angka nominalnya, tapi barokahnya. Ya Allah, panjangkanlah umur santri-santri Al-Qur'aniyah. Umur yang sudah ditetapkan 40 tetap tinggal umur 40, tapi beda umurnya yang didoakan dengan yang tidak. Ada orang umurnya 40 tapi hafal Quran, ada yang 40 isinya baca Quran, ada 40 isinya masjid, dakwah, pengajian, baca Quran, mengajar. Ada 40 rumah kerja warung kopi, rumah kerja warung kopi, rumah kerja mati. Habis minum kopi mati, diminumnya kopi Mirna mati. Bagaimana sikap kita bila ditepuk pundak dari belakang, padahal kita sedang sholat sunnah? Allah usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tiba-tiba datang musafir dari belakang nepuk bahu kita. Mau sholat subuh, kita mau ngasih tahu dia, gua sholat sunat nih bro. Apakah kita bisa? Maka kalau ada orang nepuk bahu kita, kita kuatkan takbir kita. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Maka jamaah itu sah. Kok bisa sah Pak Ustaz? Imamnya kan sholat sunat, makmumnya kan sholat fardu, kok bisa sah? Menurut mazhab Syafi'i sah. Mana dalilnya? 2, dengar baik-baik.
Dalil yang pertama, ketika Mu'az bin Jabal sholat dengan Nabi, Mu'az jadi makmum, Nabi jadi imam. Selesai sholat, Nabi pulang. Mu'az duduk di masjid. Nggak berapa lama datang orang kampung Mu'az. Mu'az, kami mau sholat kloter 2. Dan Mu'az jadi imam. Pertanyaannya, sholat Mu'az yang kedua itu wajib apa sunnah? Sunnah. Karena sholat wajibnya sudah gugur. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib.